penandatanganan Nota Kesepahaman Panitia Program Talkshow dan Warung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit tahun 2023 dengan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jumat 20 Oktober 2023. Para hadirin, untuk selanjutnya kita menyanyikan Indonesia Raya. Dilanjutkan dengan menyanyikan jingle pemilu. Dengan hormat, para hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Selanjutnya mohon tidak untuk kita saling hormat untuk Ketua KPU Bapak Hasyim Asyari PSI, kepada Profesor Nazaruddin Umar dari Ketua Pelaksana Program Talkshow Berkenan Lintas Agama Indonesia Bangkit. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana Program Talkshow dan Berkenan Lintas Agama Indonesia Bangkit kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. K.J. Nazaruddin Umar, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, wasyukurillah. Pertama-tama saya dan kami bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari Jumat Sayyidul Ayyam ini ada berkah besar, mudah-mudahan penandatanganan yang minggu ini ditandatangani tadi barusan. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Bapak-bapak kita dari Ketua dan Pengurus KPU. Saya tahu bahwa ratusan undangan beliau-beliau ini untuk dihadiri, tapi yang dipilih pada hari ini yang ini adalah Masjid Istiqlal. Itu satu kepemilikan yang sangat luar biasa dan kita menjadi berkah dan kita doakan. Ya, bukan karena Anda Ketua KPU ini adalah junior kami yang kebanggaan kami, apalagi Wakil Ketua KPU Ananda Habib ini besar di rumah saya, dan ketika Presiden mahasiswa di tangannya lah ketika tidak aktif itu ada 3 kepala negara diganti di Republik ini. Jadi inilah anak-anak reformasi yang memperoleh hasil keringat dan dibayar. Yang saya hormati di sini hadir Komunitas Agama, dan tentu yang saya hormati rekan-rekan kami para pimpinan Masjid Istiqlal. Saya perlu sampaikan bahwa saya nggak tahu kenapa Imam Besar diminta untuk menjadi ketua. Di waktu itu saya mengelak karena yang paling tepat untuk menjadi ketua umumnya di sini sebetulnya ini adalah MUI, tapi KWI, MAWI dan organisasi formal keagamaan yang lain maunya Imam Besar. Jadi bagi kami itu sebuah kebaikan, tentu kita nggak boleh menolak. Ya kan? Terima kasih atas kepercayaan kepada saya selaku Imam Besar, diminta untuk menjadi umbrella terhadap organisasi formal atau komunitas agama di Indonesia. Insya Allah program kita nanti ini akan melakukan sesuatu yang seperti yang akan selalu dianjurkan juga oleh Ketua KPU, Pengurus KPU. Ya, bahwa pertama, bagaimana supaya tidak terjadi politik rumah ibadah. Jadi bagi kami, cara yang paling efektif untuk menjadikan rumah ibadah itu steril daripada kegiatan politik praktis, ya kita himpun tokoh-tokohnya. Nah, disinilah wadahnya. Misalnya kita nanti di sini akan bersosialisasi melalui media-media yang ada, seluruh media yang ada, media publik ini. Jika suara dari tokoh agamanya yang bersuara, biasanya itu lebih menguras batin. Jadi di Indonesia ini kadang-kadang bahasa agama itu jauh lebih efektif daripada bahasa politik atau bahasa birokrasi. Kami membackup KPU sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Kenapa? Karena tujuan dan visi kita sama. Bagaimana menciptakan kedamaian umat tanpa harus terganggu oleh kegiatan pemilu. Tapi pada sisi yang lain, bagaimana pemilu itu lancar, karena tanpa pemilu juga tidak menjadi negara demokrasi kita kan. Nah, maka itu kita memanifestasikan sebuah negara besar, negara demokrasi yang paling besar di dunia adalah Indonesia. Dan yang kedua adalah bagaimana supaya kegiatan berdemokrasi ini tidak mencabik-cabik warga bangsa. Nah, disinilah peran kami sebagai tokoh umat beragama, bagaimana mengedit kembali masyarakat setelah melakukan pemanasan demokrasi di tanah air ini. Insya Allah Pak Ketua KPU dan Pak Pengurus, percayalah kami di belakangnya, kami akan membackup, karena saya dan kami tahu bahwa apa yang Ketua KPU harapkan justru itu yang kami harapkan selaku tokoh masyarakat. Kita tidak ingin
hanya karena perbedaan warna politik, tapi tiba-tiba warga umat kita ini harus tercapek. Karena itu kami proaktif untuk menggarap sebuah komitmen bagaimana supaya umat ini benar-benar tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan demokrasi yang kita nanti insya Allah. Dan yang terakhir saya sampaikan bahwa Anda semua hari ini para pengurus Ketua KPU dan seluruh jajaran seluruh Indonesia, manfaatkanlah suara-suara kami dengan tulus ikhlas. Insya Allah kami akan berdiri membela visi misi seperti yang dilakukan dari lagu-lagu KPU yang sangat bagus ya. Inilah fungsi Istiqlal, siap berdiri tegar, tidak melindungi, mengayomi, dan mendamaikan, mensejahterakan, menjadi kembali umat kita yang mungkin pernah mengalami semacam pemanasan politik. Demikian dari kami. Mohon doanya Bapak Ibu serta para pengurus, imam-imam masjid yang ada di sini, yang bukan juga mungkin akan kita salurkan aspirasi ini kepada para pengurus-pengurus rumah ibadah yang lain yang tidak sempat hadir pada hari ini kan sangat mendadak ya. Karena itu sekali lagi terima kasih langsung kami Ketua KPU-nya datang dan wakilnya juga datang. Ini satu kehormatan kebanggaan kami. Saya tahu beberapa teman-teman yang muda, tapi staf-stafnya yang lagi yang hadir, tapi ini bukan main, orang nomor 1, nomor 2-nya datang. Terima kasih tepuk tangan untuk ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya adalah sambutan dari Ketua KPU Republik Indonesia, Bapak Hashim Asyari, SIPC. Kepadanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillah, bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama dihormati Imam Besar Istiqlal Bapak PhD Profesor Dr. Nasruddin Umar Ahmad, yang kami hormati Mas Muhammad Amin, anggota KPU, yang saya hormati para pimpinan tokoh agama yang bergabung dalam forum lintas agama untuk Indonesia Bangkit. Yang hormati teman-teman di pimpinan seksional bersempatan hadir Bapak Ibu seluruh sekalian. Alhamdulillah undangan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita sama-sama bersilaturahim di sini dalam rangka untuk kita bersama-sama berkontribusi untuk perkembangan demokrasi dan kehidupan kita di Indonesia ini dalam kondisi sehat walafiat. Kami bersama KPU mengucapkan terima kasih sekali atas kerjasama. Ada atau tidak ada penandatangan MOU ini, sesungguhnya kerjasama kita sudah terikat secara batin, ini formalitas saja. Jadi kemudian Pak Kiai Nasruddin Umar sehingga ini penting bagi kita semua. Sebagaimana sudah kami lakukan di bagian awal, kami juga silaturahim kepada para pimpinan organisasi keagamaan, kepada PBNU, PP Muhammadiyah, KWI, PPI, Matakin yang belum memang mengikuti, kalau belum sudah berkirim surat belum ada respon dan usaha. Tapi melalui forum ini kita semua sudah tercakup di sini, forum lintas agama untuk Indonesia Bangkit. Kita meyakini bahwa kita menyadari bahwa kita ini pasti berbeda secara ras, secara etnis, suku bangsa, agama dan keyakinan, dan juga pilihan-pilihan politik. Tetapi menurut para ahli yang mengkaji tentang multi etnik demokrasi, itu salah satu unggulan yang bisa mempertemukan semua pihak adalah punya bahasa yang sama. Dan saya kira penting, alhamdulillah sebelum negara ini berdiri, bangsa kita sudah punya komitmen bersama untuk menggunakan bahasa Melayu yang kemudian diformalkan menjadi bahasa Indonesia sebagai pengantar kita. Walaupun kalau kita baca bahasa Melayu yang kita gunakan adalah bahasa Melayu yang aslinya dari Riau Lingga, yang dari segi etnis Melayu
mencapai sejarah, bukan dari sebuah rumpun Melayu yang besar, tapi punya pengaruh yang besar secara kultural, karena diantaranya ditandai oleh karya penyair kita Puja Raja Ali Haji yang sebagai orang yang pertama kali menyusun kamus bahasa Melayu yang itu digunakan di Nusantara ini, termasuk di Semenanjung Malaya. Coba kita bayangkan kalau kita menggunakan logika mayoritas, bahasa nasional jadi bahasa Jawa. Bapak Ibu juga WA tulisannya pakai huruf Wonocoloko, itu sekali itu. Dan apa namanya, situasinya tidak seperti sekarang ini. Saya kira yang perlu kita syukuri. Sebagai contoh negara kita terdekat Malaysia misalkan, secara formal konstitusinya menyebut bahasa nasionalnya bahasa Melayu, tetapi mereka ada problem kebangsaan karena anak-anak mudanya yang berasal dari etnis Melayu menggunakan bahasa Melayu, yang dari etnis Cina menggunakan bahasa Mandarin dengan berbagai macam ragam atau rumpun bahasanya, kemudian keturunan India menggunakan bahasa India juga dengan berbagai macam rumpun bahasa di sekolah-sekolah formal mereka. Sehingga ketika dalam sebuah pergaulan kebangsaan, anak-anak muda dari Puak Melayu, Cina, dan India akhirnya dipertemukan dengan bahasa apa? Bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu. Yang satu keuntungan kita ini anak-anak muda maupun yang sudah dewasa menggunakan bahasa agama, bahasa Indonesia. Itu akan memudahkan kita lintas etnis, lintas agama, lintas kultural. Ketemu satu bahasa itu jadi satu keuntungan, kita bisa berkomunikasi. Kalau kita menggunakan bahasa yang beda-beda dan kemudian tidak tersambung atau kemudian pemahamannya berbeda, itu juga satu pekerjaan yang berat juga. Yang kedua, juga sebenarnya yang perlu kita syukuri dan patut kita syukuri karena Indonesia ini damai. Sebagai contoh misalnya, kalau kita merasakan saudara-saudara kita yang di Palestina, situasi perang itu malah tidak mengenakan. Itu tragedi kemanusiaan. Banyak ahli mengatakan perang itu adalah politik yang dijalankan dengan cara lain. Nah, kalau masih bisa digunakan cara selain perang kan mestinya lebih enak. Nah, ini saya kira waktu kita syukuri di Indonesia tidak dalam kondisi perang. Dan sejak sebelum Republik ini berdiri, sebagaimana disampaikan oleh Khatib Jumat tadi, Pak Kiai Hidayat Wahid mengatakan sejumlah organisasi termasuk Nahdlatul Ulama itu sudah mendeklarasikan Indonesia sebagai Darussalam, sebagai kampung yang penuh kedamaian. Waktu itu terlepas dari siapa yang memimpin, tapi sudah ada ikrar bersepakat kita harus menjaga warga bangsa ini sebagai sebuah kampung yang damai. Contoh yang terakhir mungkin 2-3 minggu yang lalu, peristiwanya di Jumat begini di Pakistan, orang sedang Jumatan, masjidnya dibom. Yang dibom dan yang ngebom konon kabarnya, mohon maaf Pak, saya menggunakan konon kabarnya karena soal keyakinan ini ada di hati, tidak bisa kita lihat. Sama-sama Muslim, sama-sama syahadat kepada Allah, kepada Rasulullah, tapi ya tega-teganya saling membunuh. Yang dijadikan tempat eksekusi adalah masjid. Ini kan sebuah ironi yang besar. Dan hari ini kita sama-sama berkomitmen mengikrarkan diri untuk menjaga kesatuan, persatuan, perdamaian, keselamatan bangsa ini di Masjid Istiqlal. Ini sebuah kenikmatan yang luar biasa yang patut kita syukuri. Dengan begitu setidaknya kita membuat simbol bahwa masjid bukan sekedar urusan untuk ibadah mahdoh, sholat kepada Allah, tetapi di sini juga syiar sosial, kemanusiaan, muamalah itu disiarkan dari pemilu dan kategorinya muamalah, hubungan antar manusia. Dan kalau yang hadir di sini dipimpin oleh imam besar Masjid Istiqlal, dan dalam komunitas ini adalah pimpinan komunitas agama di Indonesia, ini berarti kan dikatakan soal tempat tidak ada masalah.
masalah, tapi yang ingin pertahukan batin bahwa kita ini sama-sama mewajibkan menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, oleh kesempatan sekali lagi kita patut bersyukur dan kami ucapkan terima kasih atas kesepahaman kerjasama di antara kita, yaitu KPU di unitnya dan di KPU pusat sampai di KPU provinsi, kabupaten kota, di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota, sehingga rentang kerja kita yang juga termasuk besar. Perlu kami sampaikan dan melakukan Pak bahwa insya Allah besok Ahad tanggal 22 Oktober puncak hari santri, KPU melakukan kegiatan KPU Gustuk Pesantren dengan cara untuk pendidikan pemilih dengan cara menonton film Kejarlah Janji yang dibikin oleh Mas Gani Nugroho. Dengan harapan film itu tidak sekedar jadi tontonan dan juga jadi tuntunan bahwa kita ini keluarga besar dan sebisa mungkin, sekeras mungkin konflik yang ada terus kita jaga supaya keluarga ini tetap utuh, itu yang paling penting. Kami juga menginisiasi TPS lokasi khusus di pondok-pondok pesantren, sehingga santri-santri ustadz-ustadz yang bukan warga setempat kalau tidak bisa pulang kampung terus bisa menggunakan hak pilih di pesantren-pesantren tersebut. Sesungguhnya sudah kita rintis sejak pemilu 2019 dan bisa maksimal, dan kita ikhtiarkan kita maksimalkan di pemilu 2024. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita ikhtiarkan ini dapat berridho mendapat rahmat dari Allah SWT. Kami mohon tambahan doa semoga kita semua, wabil khusus kami di KPU, dalam menjalankan tugas-tugas kepemiluan diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Doanya paling penting, soalnya kursinya terbatas, peminatnya banyak. Kursi presiden cuma satu, wakil presiden cuma satu, tapi peminatnya banyak. Demikian juga kursi DPR. Oleh itu kami sebagai pelayan pemilih, pelayan peserta pemilu harus sabar melayani orang-orang yang sedang berebut suara untuk kursi. Dan semoga kita semua diberikan keselamatan dalam menjalankan tugas ini dan nanti mengakhiri tugas dalam kondisi khusus khatimah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radallahu tabaraka ala sahabi rasulillahi ajma'in hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqan ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tatamina wa la fina syaqiyan wa la mahruma. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa la tadurhum warzuqhum fi ta'atika wa fitnahum. Allahumma nawwir qulubahum bi nuri hidayatika kama nawwarta bi syamsika wa qamarika abada rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al sabahana sabah as-salihin wa lisanana lisan al-zakirin wa qulubana qulubal khashi'in wa nas'aluka khairas sabah wa khairal masa wa khairal qadar wa khairal qadar wa khairal ma jara bil qalam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la taqbalna sayyidana ala ru'usil khalaiq. Ya Allah, pada siang hari ini kami di Masjid Istiqlal telah menandatangani MOU dalam rangka pelaksanaan program talk show Warung Kerukunan Lintas Agama untuk Indonesia Bangkit, yang mana tujuannya adalah untuk terselenggaranya pemilu Republik Indonesia yang damai, aman, sukses. Ya Allah, kami mohon petunjuk-Mu, kami mohon hidayah-Mu, kami mohon keberkahan darimu untuk bangsa Indonesia, untuk panitia dan untuk Komisi Pemilihan Umum. Semoga semuanya ini berjalan dengan lancar sehingga kita mendapatkan pemimpin-pemimpin yang dimaui oleh masyarakat dengan benar dan akan membawa Indonesia kepada kemajuan dan kesuksesan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju bilik suara 14 Februari, ayo rakyat Indonesia beri kontribusi nyata, raih asa bersama, kita berdiri untuk Indonesia.